banget nih. Jawabannya enak buat tidur ya. Shalom. Oke, sip. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap ya? Kalau sudah siap, yuk kita bangkit berdiri semuanya. Tasnya ditaruh aja, jangan nggak usah dibawa. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai dan memberkati kami di dalam kami melaksanakan setiap kegiatan kami selama seminggu, selama sepekan, dan saat ini kami datang lagi di hadapan-Mu bersama dengan teman-teman kami. Biarlah kami mau memuji memuliakan nama-Mu, dan biarlah kami mau menyiapkan hati kami juga untuk memuji memuliakan nama-Mu, bersekutu bersama dengan Kau Tuhan, dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati juga teman-teman kami yang belum hadir, supaya bisa sampai di tempat ini dengan selamat dan bergabung bersama dengan kami untuk beribadah bersama. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan ibadah kami dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Yuk, kita mau masuki gerbangnya Tuhan dengan pertama syukur. Mana tepuk tangannya? Ya, meskipun katanya agak mendung, tapi kita harus happy ya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Cintaku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kiranya
kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dan biar kita mau mengiringi kehidupan kita dengan bersama dengan Tuhan. Kita mau belajar lagu ini, kita sudah tahu lagu ini semuanya, tapi Kak Ella mau kita menyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati kita, oke? Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Kami tersungkur di hadapanmu Tuhan, tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, ku takkanku bersamamu Bapa, pikiranku, Oke, adik-adik semuanya, lagu ini menceritakan bagaimana kita mau meminta kekuatan daripada Tuhan, supaya kita mau mengiring Tuhan, supaya Tuhan membentuk kita menjadi sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kemarin Kak Ella berkata tentang bagaimana kita mau mengambil komitmen dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saat ini biarlah kita mau benar-benar menjadi anak muda yang baik dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Jadi kita mau belajar dengan sungguh-sungguh menyanyikan lagu ini, tidak hanya berdasarkan dari kata-kata aja, tapi kita mau merenungkan dengan baik lagu ini, oke? Ya, kita semua bangkit berdiri, kita mau merenungkan lagu ini dengan baik. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan buat setiap kita. Walaupun mungkin teman-teman belum ada merasa hadapan, tapi kita mau belajar untuk percaya kepada Tuhan. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Mari kita mau rasakan hadiratnya Tuhan ada di sini.
Tuhan Allah kami yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan boleh ada di tempat ini untuk mengikuti ibadah tunas pada sore hari ini. Sebentar kami akan menyiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu menjadi benih yang tertanam subur di dalam setiap hati kami, dan firman itu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, boleh menjadi terang bagi hidup kami Tuhan. Dan kami juga sebentar akan siap untuk mendengarkan firman itu. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Nya. Kami siap menyambut semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman semua yang percaya katakan amin. Oke, silakan duduk teman-teman tunas semuanya. Saya izin mengambil Alkitab dulu. Tes. Sekali lagi, shalom teman-teman semua. Kurang semangat yang kanan, saya dulu yang kanan. Sekali lagi, shalom bagian kanan. Bagian kiri, shalom. Waduh, coba kalah sama cewek. Sekali lagi ya. Shalom bagian kanan. Shalom bagian kiri. Oke, sudah mulai terlihat semangatnya ya. Hari ini perkenalkan, masih ada yang ingat nama aku siapa? Nama kakak. Kak siapa? Kak Alvin, jangan ditambahin Citmang ya. Karena kalau ditambahin Citmang suaranya jadi kecil. Oke, semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yang siap teriak yes. Yang siap teriak yuhu. Oke, berarti yang teman-teman perempuan yang siap, yang cowok nggak siap? Coba yang cowok teriak yuhu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan teriak yuhu. Yang cowok yuhu. Ya. Oke, tema pada minggu ini untuk tunas adalah baca sama-sama 1, 2, 3. Young and excited. Padahal tulisannya young and excited. Ya, bacanya young and excited. Gak gitu dong. Yang semangat dong. Kakak minta semangat kali semangat. 1, 2, 3. Young and excited. Young and excited. Ayatnya terambil di dalam Roma 12 ayat 11. Yuk sama-sama buka Roma 12 ayat yang ke-11. Kalau enggak boleh ditayangin. Waduh, ini yang bahasa Inggris ya. Kakak akan bacakan dulu yang bahasa Inggris. Ini terjemahan, salah satu terjemahan Inggris terbaru. Romans 12 verse 11. Do not lack in zeal, be enthusiastic in spirit, serve the Lord. Bahasa Indonesianya boleh? Baca sama-sama ya. Roma 12 ayat 11. 1, 2, 3 ya, keras. Janganlah kendor. Amin. Sekali lagi yuk, Pak, sambil bangkit berdiri. Yang cowok-cowok belum semangat. Aku mau lihat semangatnya. Yuk, bangkit berdiri. Baca yang keras ayatnya, tinggal lihat di depan. Roma 12 ayat 11. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu, biarlah dan amin. Oke, silakan duduk. Hari ini temanya young and excited. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Boleh next? Apa di belakang? Yang. Ada yang tahu yang artinya apa? Yang muda. Kalau muda itu apa sih? Yang. Berarti kalau Kak Alvin yang apa bukan? Ayo jawab. Yang. Kak Alvin yang bukan? Ya, aku yang. Teman-teman semua? Yang. Pembina kita Bapak Fama yang. Yang. Bapak Gembala kita di tempat ini Pak Gunawan. Yang. Itu all ya. Tapi kita akan bahas tentang yang. Next coba, are you? Next lagi. Nah, karena konteksnya saat ini Kak Alvin mau Bapak ngomong di depan teman-teman semua, di depan anak-anak tunas, makanya aku bilang that's me, itu saya, aku muda. Apa sih muda? Muda itu identik dengan, yang itu identik dengan anak muda,
baru awal-awal, masih fresh, masih baru. Itu pengertian young. Kakak bilang di sini that's me karena kenapa? Kakak pun merasa masih muda. Kata yang ini sebenarnya kata muda. Jadi tadi ada yang muda, anak muda, seorang yang muda, binatang yang muda pun ada yang disebut young. Nah, itu dia. Kakak mau cerita next coba. Nah, aku dapat quotes nih. Siapa yang suka baca quotes di sini? Suka lihat sosial media ada quotes. Ada yang punya TikTok, Instagram. Aku dapat nggak di situ, di sumber-sumber lain di internet. Kayak gini ngomongnya. Young people willing to push super hard to make something happen are among the most powerful forces in the world. Sam Altman. Coba translate-nya boleh? Baca yang keras sama-sama semuanya. 1, 2, 3. Orang-orang muda yang mau bekerja keras untuk mewujudkan sesuatu adalah hasil kekuatan yang anak-anak muda yang mau bekerja keras untuk mewujudkan sesuatu adalah kekuatan paling besar. Sam Altman adalah seorang pendiri, dia itu punya perusahaan, dia president of namanya apa AI gitu. AI itu artificial intelligence, sebuah teknologi canggih yang bisa, AI itu robot yang pintarnya seperti manusia, memiliki kecanggihan yang luar biasa. Ini salah satunya dia berkata seperti itu, pendiri AI tersebut. Katanya anak muda itu, orang-orang yang muda itu mau bekerja keras untuk mewujudkan sesuatu. Ketika anak-anak muda itu mau mewujudkan sesuatu dengan bekerja keras, itu kekuatan paling besar. Tadi udah dibilang, siapa yang di sini masih yang angkat tangan? Ini udah old? Masih yang? Masih muda? Masih muda semuanya. Oke. Di sini kakak mau kasih tahu bahwa kita anak-anak muda masih memiliki kekuatan yang besar untuk melakukan segala sesuatu. Kita punya keinginan untuk melakukan apa? Kak, aku masih di umur sekarang, aku ingin ini deh, mau melakukan apa ya? Misalkan masih mau mengejar ranking Kak di kelas aku, ranking 1. Ayo bekerja keras, kekuatanmu sangat besar untuk mendapatkan ranking 1 itu. Ada lagi, Kak, aku mau mengejar seseorang yang aku suka Kak. Ya udah, bekerja keras untuk mendapatkan itu kekuatan terbesar dari orang-orang muda. Bahkan kekuatan terbesar, kekuatan paling kuat di dunia. Bayangin coba, kekuatan kita untuk mewujudkan sesuatu itu adalah kekuatan paling besar di dunia. Kata Sam Altman. Coba di next. Nah, kakak mau ngasih tahu apa sih karakter-karakter dari orang-orang muda. Coba sebutin. Ada yang sebutin, boleh deh, terserah kalian, sepengetahuan kalian, karakter anak muda dari kamu. Siapa yang pakai baju merah namanya? Siapa namanya? Shalom. Bener. Apa ciri-cirinya? Kira-kira menurutmu? Salah satu ciri-ciri yang orang muda, remaja, pemuda apa? Sebutkan. Satu aja. Ciri-cirinya? Misalkan apa? Muda itu apa? Emosional. Muda itu anak muda, young itu muda baper tuh. Yang teman-teman cewek ini ya sering dibaperin kayaknya ya. Ada lagi yang bisa ngasih tahu ciri-cirinya apa? Yang young. Boleh yang di sana yang pakai sweater pink, baju pink, simple. Apa ciri-ciri anak muda? Siapa namanya? Ayo semangat. Siapa namanya? Angel. Apa aja ciri-ciri yang anak muda? Masih suka dandan Kak? Gak apa-apa, sepengetahuan kamu. Apa ciri-ciri anak muda? Yang suka apa? Nyerah? Ya udah deh, pada nyerah semua, kakak kasih tahu. Boleh? Next. Oke. Maaf ya, ininya pakai bahasa Inggris karena biar sekalian aku juga belajar bahasa Inggris. Sama-sama baca dengan keras. 1, 2, 3.
Passionate. Passionate about interesting activity. Kakak menulis salah satu cirinya ini. Karena aku sendiri adalah seseorang yang tadi masih muda. Aku adalah orang yang passionate. Kakak sukanya apa sih? Passionate itu apa sih? Passion itu sesuatu yang kita suka dan kita mendalami hal tersebut. Contoh, Kak, aku passionate-nya di hal yang menarik itu adalah naikin rank di Mobile Legends. Of course, itu passionate anak zaman sekarang. Yang sekarang pada suka itu passionnya di situ. Kak, aku mau naikin rank di PUBG, Kak, mau naikin rank di Mobile Legends, Free Fire, apapun itu biasanya ke game. Atau ada yang passionate lain, Kak, saya hobinya apa? Passion saya sukanya masak. Yang cewek masak. Cowok nggak ada yang suka masak di sini? Wah, itu harus belajar ya. Nah, mungkin ada yang suka masak tadi, passionnya di masak. Ada yang passion apa lagi? Menggambar, melukis. Sekarang passion bisa aneh-aneh ya. Ada yang passion waktu itu ngitungin beras 1 gelas. Itu waktu zaman pandemi, pernah lihat nggak yang viral itu? Seorang yang gabut, tapi dia ngitungin beras gitu. Itu sampai jadi passion. Hal-hal menarik itu kadang menjadi passionate kita. Passion apa yang kita inginkan, kita dalami, kita kerjakan, kita sukai. Itu salah satu ciri anak muda. Ada yang suka passion apa lagi? Misalkan, Kak, saya suka edit video di mana? Di mana? Di Cap? Di apa? Di Cap? Di Cap kan? Pada tahu semua yang sebelah sini. Yang sebelah sini pada tahu Cap kan? Tahu Cap kan? Waduh, itu juga seringkali dijadikan sebagai passion karena hal tersebut adalah menarik dan kita suka tentang hal tersebut ya. Ciri-ciri yang pertama passionate. Yang kedua, baca sama-sama. 1, 2. Emotional. Keterangannya in special moment. Siapa yang pernah merasakan momen spesial dan terus kalian terbawa emosi? Anak muda itu yang tadi emosinya masih memuncak, masih lagi fresh-freshnya nih. Contoh, lihat orang, misalnya, teman aku kayak gini, tiba-tiba nangis, aku kepikiran, jadi sedih. Itu emosional. Contoh, yang cowok, tadi teman aku bilang kayak gini ke aku, rasanya pengen dia apa yang namanya? Di fistbump, tapi mukanya, ya, itu emosionalnya seperti itu. Yang cewek-cewek biasanya paling sering deh. Yang nonton drakor di sini siapa? Yang nonton drakor pernah sampai nangis apa hanya cuma gitu-gitu doang? Pernah sampai nangis? Nggak pernah, belum. Oke. Yang cowok nggak mungkin gara-gara drakor cowok nangis ya. Biasanya emosi gara-gara tadi ada teman yang ngejek, teman yang menghina kita, teman yang ngerendahin, kemudian hal-hal yang bikin apalagi kalau yang perempuan melonya karena apa? Selain drakor, diputus pacar, atau ditolak, gitu ya. Kadang emosi banget. Harusnya aku bisa nih kayak gini, tapi kenapa aku nggak bisa ya ngejar dia? Begitu juga yang cowok ya, yang laki-laki juga gitu. Aku mau ngejar si C nih, ayo dikejar, terlalu emosi, nggak dapat. Nggak ya, bercanda ya. Ya itu emosionalnya anak yang sangat emosional sekali. Itu ciri yang kedua. Yang ketiga boleh di next. Wah, baca sama-sama. 1, 2, 3. Brave. Tadi siapa yang bilang bagus? Brave. Ya. Arti brave adalah berani. Bawahnya brave to face challenges. Aku tulis brave to face challenges artinya berani menghadapi tantangan. Ini ciri ketiga anak muda ini sering dirasakan sama kita semua ya. Kakak yakin bahwa anak muda itu harus berani. Mau tantangan kayak apa? Kak, aku mau buktiin, Kak. Aku mah bisa lewatnya kayak gituan. Misalkan, nih aku bisa, yang cowok ya, jepikin motor sampai ke atas 20 detik di depan jalan Dr. Cipto ya. Gitu. Tantangan. Yang perempuan tantangannya apa biasanya? Ini aku mau
apa sih nonton drakor malam ini beres 2 season. Saking beraninya tuh ya, sama tantangan ditantang temennya. Ayo kamu nonton film ini. Udah 2 season belum nonton. Oke, aku habisin malam ini. Bangun-bangun besoknya matanya jadi mata panda. Ada temennya kakak kayak gitu, karena dia dapat tantangan seperti itu. Ya aku berani, buktikan. Nanti aku buktiin deh, kayak gitu. Brave ini juga ada menjadi ajang buat anak-anak muda yang kayak kita semua di sini buat pamer. Aku berani loh kayak gini loh. Aku berani untuk melakukan hal ini. Aku berani untuk melakukan hal itu. Kamu berani nggak? Nah, seringkali karakternya juga baik kalau tantangannya itu menghasilkan hal-hal yang baik. Tapi kadang karakter ini seringkali juga menjatuhkan anak-anak muda sekarang, para younger sekarang. Contoh, kamu berani nggak cobain rokok? Hah? Berani dong, karena berani menghadapi tantangan. Aku berani coba. Oh, tidak seperti itu. Kita anak siapa? Anak Tuhan. Bukan tidak berani, tapi kita menolak karena kita tahu kita anak Tuhan. Sampai 3 karakter ini udah hafal belum? Coba dimundur-mundurin 3 kali biar ditutup semua. Oke. 3 karakter dulu. Yang pertama passionate. Yang kedua emotional. Yang ketiga brave. Dimunculin lagi 3-3-nya. Yang terakhir teman-teman semua. Wah. 1, 2, 3. Baca. Excited. Kayak judulnya ya, young and excited. Aku jadikan karakter dari anak muda yang keempat adalah excited. Excited ini adalah ciri-ciri pemuda yang paling sering terlihat kental maksudnya. Pernah lihat film Naruto? Pernah semua ya? Aku yakin di Global TV itu ada jam 6 sore biasanya ya. Walaupun iklannya banyak tapi aku juga nonton. Naruto waktu muda terlihat sangat semangat. Semangatnya dia itu meledak-ledak ya. Naruto itu kalau apa-apa ditantang sama temannya siapa? Temannya Sasuke, Naruto ya. Kalau ditantang sama itu Naruto langsung melawan. Langsung tadi dia passion terhadap belajar keninjaan. Kemudian Naruto emosional dan dia juga berani untuk menghadapi lawannya. Yang keempat ini adalah bersemangat. Ciri-ciri semangat kita lihat semua ada di dalam diri setiap yang ini itu makanya tidak dilihat, terkadang dilihatnya dari umur tadi ya. Kakak tanya, di sini kita ya Pak Fama ya Pak Gunawan gembala kita ya nggak ada old. Nah, tapi excited ini itu adalah rasa yang dimiliki oleh sifat anak muda tadi yang itu boleh sekarang umur aku udah boleh umur boleh 4 boleh 30 boleh 40 itu udah termasuk agak menuju dewasa ya. Tapi aku masih muda kok, masih bersemangat. Nah, seringkali rasa excited ini, ciri-ciri excited ini muncul di di sifat, di karakter anak muda, walaupun udah nggak muda lagi. Oke ya, teman-teman, ingat excited, tapi di sini penjelasannya masih titik-titik, masih tanda tanya. Excited itu bersemangat di dalam, boleh di next. Yang pertama kita lihat, oke, baca sama-sama, 1, 2, 3. Knowing God. Artinya apa? Ada yang bisa translate? Yang cowok dulu ya. Artinya apa? Mengenal Tuhan. Bersemangat mengenal Tuhan. Kakak catat di sini, excited yang pertama mengenal Tuhan. Kenapa? Kenapa kita perlu mengenal Tuhan? The next. Yuk buka sama-sama Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Di sini aku nggak tulis, jadi buka sendiri ya. Boleh dibuka mau Alkitab Yohanes 17 ayat 3. Kalau sudah ketemu teriak amin. Sudah ketemu semua. Siap-siap aja nih pasti nih ya. Yohanes 17 ayat
3. Baca bareng-bareng 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, Yes. yaitu Bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin. Jawabannya kakak cari, kakak dapatkan di Yohanes 17 ayat 3. Mengapa kita perlu excited to knowing God? Artinya bersemangat untuk mengenal Tuhan, mengenal Allah. Dibilang sih, inilah hidup yang kekal. Kita semua tahu hidup yang kekal adalah hidup bersama Tuhan Allah di surga. Karena kita percaya, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, siapa satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal siapa juru selamat kita? Yesus Kristus yang telah Engkau utus, yang Allah Bapa utus. Penting teman-teman, buat kita bersemangat di dalam mengenal akan Tuhan. Semua tokoh-tokoh di Alkitab kenal sama Tuhan. Ya iya dong Kak, namanya juga tokoh-tokoh Alkitab. Walaupun pengenalan mereka tuh ada yang sedikit-sedikit aja, ada yang kenal banget, sampai ada yang bisa kayak tawar-tawaran sama Tuhan. Tuhan, aku jangan dimusnahin kota ini kalau ada sekian orang yang bertobat. Itu adalah proses pengenalan akan Allah, akan Tuhan. Teman-teman semua di sini yang younger, aku manggilnya anak-anak muda lah ya, gak usah yang-yangan lah ya. Takutnya dibilang ayam nanti ya. Young, ya. Anak-anak muda itu harus bersemangat di dalam mengenal Tuhan. Penting banget dari umur segini kita kenal Tuhan. Dasar dari kehidupan apa tadi yang kekal adalah kenal sama Tuhan, kenal juru selamat. Siapa namanya? Yesus. Yesus Kristus adalah Allah, satu-satunya kebenaran di dalam setiap kehidupan kita semua. Penting buat kita ya. Ingat baik-baik, harus excited dalam mengenal Allah, mengenal Tuhan. Next. Baca bareng-bareng 1, 2, 3. Telling his love. Sekarang cewek, apa terjemahannya? Menceritakan kasihnya. Ada lagi ayatnya, boleh di next. Buka Roma 5 ayat 5. Ditungguin 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Udah ketemu semuanya? Udah ketemu, teriak amin? Amin. Udah ketemu. Roma 5 ayat yang kelima. Baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Dan pengharapan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kakak mau bilang bahwa excited setelah mengenal Tuhan, pasti kita merasakan kasih Tuhan juga dong. Siapa yang belum merasakan kasih Tuhan? Tuh, gak ada yang angkat tangan. Yang sudah merasakan kasih Tuhan boleh angkat tangan. Wow. Semua dari kita sudah merasakan kasih Tuhan. Kenapa kakak bilang harus telling his love? Itu penting. Excited dalam menceritakan telling his love tuh kayak menceritakan, wah ini loh tadi loh, kita dapat pengharapan loh di dalam Tuhan. Udah ditebus, udah ngerasain kasihnya. Harusnya kita masuk ke neraka karena dosa, tapi kita punya pengharapan di dalam siapa? Keren gak tuh? Keren gak Tuhan kita? Di dalam Yesus ada pengharapan. Maka dari itu Kak Alvin minta untuk kita para anak muda bersemangat. Kita excited tadi. Excited itu rasanya tuh membara-bara kayak apa ya? Semangat banget gitu loh. Misalkan aku mau ceritain, kemarin aku merasakan kasih Tuhan. Kemarin tuh aku gak bawa uang, tapi Tuhan tolong. Dengan waktu aku jalan, aku menemukan uang 100.000 tergeletak di jalan raya.
Misalkan ya gitu ya, misalkan. Atau nanti nih, bentar lagi udah mau si Jahan jawab ya. Aku merasakan kasih Tuhan. Lewat apa? Lewat apa? Angpau. Wah, teriaknya keras banget ya. Lewat angpau. Nah, kita tidak hanya merasakan hal-hal yang seperti itu, tapi kasih Tuhan yang terbesar adalah penebusan. Fungsinya penebusan adalah agar kita semua selamat dari hukuman maut. Ini penting banget ya teman-teman semua. Kakak mau nekanin lagi, penting untuk menceritakan kasihnya. Ketika kita sudah merasakan, yang pertama tadi ya, mengenal dulu, kemudian merasakan, baru kita excited dalam menceritakan. Kalau untuk menceritakan kasihnya itu ke teman-teman, biasanya ke bestie-bestie lah ya. Boleh sharing-sharing, jangan gosip mulu ya. Yang teman-teman perempuan semua, teman-teman yang cowok jangan ngereng terus, ganti sekali. Wah, kita males ngereng nih, yuk kita ngomongin apa gitu. Cerita. Guys, kalian tahu gak? Aku tuh kemarin bla 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 bla. Nah, itu di situ ceritain tentang kasih Tuhan. Tadi udah kakak tanya, siapa yang sudah merasakan kasih Tuhan? Angkat tangan semua kok. Ya, berarti sudah merasakan semua kan? Bisa menceritakannya? Bisa menceritakan kasih Tuhan? Bisa menceritakan kasih Tuhan? Wah, semangat. Pasti bisa untuk menceritakan kasihnya Tuhan. Yang ketiga, terakhir, nah penting banget. Kita buka ayatnya di dalam Mark itu Markus 10 ayat 45. Yuk sama-sama dibuka. Markus 10 ayatnya yang ke-45. 7, 8, 9, 10. Sudah ketemu semua? Yang ketemu teriak amin. Baca bareng-bareng Markus 10 ayat 45. Yuk. Karena anak manusia juga melainkan untuk bahkan karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ya, teman-teman semua, kakak mau menekankan juga, memberitahu kenapa kita harus excited di dalam apa? Tadi poin yang ketiga, serve the Lord. Serve the Lord untuk melayani. Bukankah Yesus sudah mencontohkan kepada kita semua? Tuhan Yesus menjadi teladan. Dia datang untuk melayani. Yesus itu siapa? Yesus itu Tuhan loh. Yesus itu Raja loh, pemilik semuanya. Tapi Alkitab mencatat Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang-orang. Yes teman-teman, kalau sekarang kita adalah pengikut Kristus, anak-anak Tuhan Yesus, kita melayani siapa? Tuhan Yesus juga. Kak, katanya datang bukan untuk dilayani. Iya, Yesus memberikan contoh, dia menjadi teladan. Yesus saja melayani Bapa, Allah Bapa yang telah mengutus dia ke dunia ini untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Kata melayani berarti itu kata kerja, verb itu kata kerja, harus dilakukan, harus dikerjakan. Di tadi ayat kita yang pertama Roma 12 ayat 11, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan yang terakhir layanilah siapa? Tuhan. Siapa di sini yang udah siap melayani Tuhan? Angkat tangan, ayo, angkat tangan yang tinggi, yang bersemangat untuk serve the Lord, melayani Tuhan. Oke, kakak-kakak yuk dicatat ya, ini singer, pemain musik. Ya, berarti semua bisa dijadwal. Ya, enggak. Artinya begini, teman-teman semua harus memiliki rasa semangat, rasa yang berapi-api untuk melayani siapa? Tuhan. Untuk melayani Tuhan khususnya di mana?
gereja. Kita ada ibadah tunas, boleh daftar tadi ke kakak-kakaknya. Kok Kak, aku mau daftar. Mau kayaknya Tuhan kasih aku suaranya bisa melengking kayak Kak Ella tadi ya suaranya. Gitu-gitu ya. Suaranya. Kak, aku dikasih kayaknya bisa main sedikit kunci lah. C A minor ke G kecil lagi ya. C A minor, D minor ke G kecil lagi itu bisa. Ya boleh. Itu bisa dijadikan bekal kita untuk melayani. Tapi yang terpenting tadi apa? Semangat untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu harus menjadi apa namanya ya? Harus ada tempat di dalam hati setiap kita teman-teman. Karena kenapa? Coba deh kalau semangat melayani Tuhan itu ditaruh di paling belakang, maksudnya nggak disimpan baik-baik dalam hati, pasti kita terdistract, terganggu dengan hal-hal lainnya. Contoh, aduh semangat pelayanan, tapi besok ini ada, kalau kalian apa sih ada? Oh iya Kak, ada main sama teman-teman, ada mau nongkrong kesini. Pilih mana coba? Mau melayani Tuhan apa pilih nongkrong sama teman-teman? Terus, Kak besok ada konser ini apa boyband dari Korea? NCT, ada NCT besok dia konser. Pilih konser, nonton konser atau melayani? Kalau kakak pilih melayani ya, karena nonton konser NCT mahal ya, bayarnya mahal nonton konser NCT. Nah, artinya apa? Melayani adalah hal yang dicatat baik-baik tadi dari bilangnya di Markus. Di mana tadi yang terakhir? Di ayatnya Tuhan Yesus datang itu bukan untuk dilayani, tapi dia sendiri melayani. Inilah semangat yang perlu dimiliki anak-anak muda. 3 hal ini kembali kita hafalkan. 3 tadi. Yang pertama mengenal, knowing God. Yang kedua, telling His love. Yang ketiga, to serve the Lord. Terakhir kakak punya cerita. Boleh di next? Ada film namanya, judulnya Hacksaw Ridge. Hacksaw itu nama tebing, Ridge itu tebing. Hacksaw Ridge. Ini film perang. Jujur kakak suka banget film perang. Lihat peperangan, suara tembakan, kena musuh, kena badannya, ada suara bom, pesawat tempur. Suka banget. Di film ini dikisahkan, next, ada seorang yang bernama, siapa namanya? Desmond Doss. Mungkin nama-nama wong Amerika sana gini ya, nama-nama orang Eropa. Nah, Desmond Doss, dia dari Amerika, karena film ini menceritakan dengan latar belakang perang World War yang kedua, di mana Amerika melawan yang pintar sejarah, Amerika lawan Jepang. Apa yang kita ambil dari sosok tokoh Desmond Doss? Waktu muda dia bersemangat. Dia tuh muda seperti kalian, anaknya suka main, keluyuran, dolan rono-rene gitu ya, suka gojekan. Dia punya seorang kakak, gojekan gitu. Suatu saat mereka berantem. Tidak apa-apa waktu itu berantem, tidak dipermasalahkan oleh orang tuanya. Sana silahkan berantem, memang harus dilihat kekuatannya karena kakaknya sama-sama laki-laki. Tapi akhirnya dia melukai kakaknya dengan batu bata. Dia ambil lalu memukul kakaknya pingsan, kepalanya berdarah dan dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Nah, si Desmond Doss ini juga ikut ke rumah sakit dan dia melihat di sana ternyata ada perawat. Dia melihat bagaimana orang-orang sakit disembuhkan, orang-orang yang terluka sedang diobati. Semuanya dia lihat. Akhirnya itu kepikiran sama dia. Mengapa? Dia itu tertarik untuk menjadi seorang dokter karena melihat tadi masuk rumah sakit dia kakaknya. Nah, suatu saat 15-16 tahun kemudian dia sudah beranjak dewasa. Karena ini konteksnya waktu zaman dulu, mereka harus wajib militer, harus latihan. Setiap pemuda-pemuda dari daerah ini, dari desa A, desa B, dari ini, ayo semua ikut harus membela
negara yang membela Amerika melawan Jepang. Akhirnya Desmond Doss berlatih, ikut latihan tentara, tapi ada satu hal yang dia tidak bisa lakukan. Desmond Doss tidak akan mau atau tidak akan pernah memegang senjata untuk berperang. Dia ingin menjadi seorang di peperangan juga ada dokter, teman-teman. Nih, gambar ini adalah momen ketika dia sudah menyelamatkan kurang lebih 30 pasukan yang tertembak di range atas satu tebing itu. Hexau itu namanya, Hexau atas satu tebing. Di sana mulai medan peperangan. Semua suara bom, suara tembakan, orang yang kakinya kena peluru, wah semuanya. Tapi dia berhasil nolongin. Dan ini dia mau melanjutkan lagi untuk menolong. Dia berdoa dulu. Yang kakak lihat adalah semangatnya. Desmond Doss ini yang juga termasuk a young man. Dia semangat untuk membela negaranya, membela Amerika, tapi bukan dengan berperang menembaki musuhnya. Dia menolong teman-teman tentaranya yang sekarat. Dia membantu dengan semangatnya. Dia hanya bilang, aku mau menolong mereka. Ada satu momennya di filmnya, dia udah nolongin satu, itu dari atas. Bayangin teman-teman, bagaimana dia bisa menolong tentara lainnya yang terluka. Di atas itu ada tali sama ada tiang kokoh gitu dari kayu, temennya diikatkan ke tali baru diturunkan ke bawah. Karena di bawah situ ada tim tentara lain yang siap mengevakuasi tentara-tentara di atas yang terluka. Bahkan ada dibilangnya seperti orang gila saking semangatnya buat nolongin. Tentara Jepang ada yang ditolongin 2 orang. Aku nonton film ini agak ketawa sih. Loh, kok nolongin tentara Jepang, kan musuhnya. Itu aku melihat semangatnya, semangat dari si Desmond Doss ini, ya. Tapi semua semangat itu kakak yakin berasal dari siapa? Tuhan. Semangat yang bisa menyala-nyala dalam hati kita itu semua karena tuh. Coba next, yang terakhir, slide terakhir. Nah, how can we be excited? Bagaimana kita menjadi bersemangat? Oke, diklik. Nah, yuk, Yesaya 61 ayat 1b, ayat terakhir yang akan menolong kita untuk mengetahui bagaimana cara memiliki semangat itu. Yesaya 1:61 ayatnya yang ke-1b. Baca sama-sama, di depan juga udah ada kalau ini. Oke, baca bareng-bareng ya. Dengan semangat, dengan lantang, suaranya yang keras masih pemuda. Yang cowok jangan kalah-kalah sama teriakannya fans BTS. Yo, 3, 2, 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. yang ada padaku siapa? Yang ada padaku siapa? Roh Tuhan Allah. Minggu kemarin sudah ini ya, tentang komitmen ya, tentang berani berkomitmen. Zakheus itu kan ditantang, yuk berkomitmen, ikut Tuhan, ikut Yesus. Karena sudah ada siapa? Roh Allah. Roh Allah, Roh Kudus penting untuk ada di hidup kita. Roh Kudus ini apa sih? Kalau Kak Alvin bilang Roh Kudus adalah mood booster. Kok bisa Kak? Iya, karena fokusnya kita kalau sama Roh Kudus pasti kita semangat. Itu Roh Kudus bisa memberikan kita semangat. Jangankan Roh Kudus ya, Kak, aku senang sama dia aja, dia bisa bikin aku semangat. Padahal cuma disapa loh, hai, cuma di hai doang, aku semangat loh. Siapa yang pernah kayak gitu? Ya aku juga pernah sih. Kakak juga pernah. Tapi artinya di sini semangat untuk mengenal Tuhan, menceritakan kasih-Nya dan melayani Tuhan itu berasal dari Roh Tuhan Allah yang ada pada hati kita. Halo, udah ada Roh Allah di hatinya? Udah ada Roh Allah di hati kalian? Sudah? Yakin? Yakin gak? Wah, memang gak yakin ya. Tapi kalian harus yakin. Adakah Roh Allah ada di hatiku? Kalau Roh Allah ada di hati kalian, maka kita adalah pemuda-pemuda yang
excited, bersemangat untuk hal-hal yang tadi ya, melayani Tuhan, mengenal Tuhan, menceritakan kasih-Nya, dan melayani. Semua siap memiliki semangat itu? Kurang semangat. Siap memiliki semangat anak muda? Siap menceritakan kasih Tuhan? Siap untuk mengenal siapa Tuhan kita? Siap untuk dijadwal di kebaktian Tunas? Wah, Tuhan Yesus baik, suaranya keras ya. Siap. Ya. Nah, kakak tuh cuma mau kasih tahu ini. Kenapa pentingnya punya semangat tadi? Karena teman-teman semua kita tahu di sini kakak yakin sudah dipilih oleh Tuhan semua untuk berada di ruangan ini, untuk berada di tempat ini, ikut ibadah yud. Ibadah yud ini fungsinya apa sih kak? Ini tuh makanan rohani. Kalian mementingkan makanan rohani, maka yang akan bertumbuh kuat nanti rohaninya juga menjadi kuat. Penting buat kita semua. Kakak yakin kita semua adalah anak-anak muda yang bersemangat. We are young and we are excited. Ya, catat poin-poinnya. Kalau ini nggak kayak anak sekolah minggu ya, kak harus dicatat poin-poinnya. Nanti ditanda tangan sama guru sekolah minggu. Enggak ya? Oke, diingat baik-baik, disimpan di hati, disalurkan ke pikiran, dijalankan. Masuk ke telinga, turunnya ke hati, ke telinga dengan keluar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jangan ya. Masuk, simpan, tanam, bertumbuh subur di pikiran kita, berbuah, dan akhirnya kita dapat melakukannya. Oke, ini dia kita pemuda, kita excited di dalam Tuhan. Semuanya teman-teman Tunas semua adalah teman-teman yang excited in God, excited to serve the Lord, to know God, and to tell His love. Ya, firman Tuhan berhenti sampai sini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik untuk setiap kami ya Tuhan. Kami yakin bahwa kami adalah anak muda-Mu Tuhan. Kami bersemangat di dalam Engkau. Kami bersemangat untuk melayani Tuhan. Berbagai hal yang akan kami hadapi, tapi kami mau semangat dalam Tuhan. Kami yakin kami punya roh Allah yang ada di setiap kehidupan kami, ada di dalam hati kami, dan roh itu akan membuat kami menjadi bersemangat di dalam Engkau ya Tuhan. Engkau berkati setiap anak muda di tempat ini, jadikan firman ini berbuah, bertumbuh subur ya Tuhan, dan mereka boleh melakukan dalam setiap kehidupannya. Dan anak muda di tempat ini, tunas-tunas remaja di Aduk Tercipto boleh menjadi berkat buat lingkungan yang lainnya Tuhan. Firman Tuhan telah berhenti sampai di sini, tetapi Roh-Mu biarlah selalu ada menasihati mereka. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada worship leader. Ada semangat? Yes. Coba Kak Ella mau tes kata-katanya biar aku semangat, yes gitu ya. Ada semangat gitu, yes gitu ya. Yang kan banyak loh. Pakai tangan, yes. Ada semangat? Yes. Berdiri. Lagi ya. Ada semangat? Yes. Kurang banget sing teriak sing ya. Kalau pakai mic ya. 1, 2, 3. Ada semangat? Yes. Ya, gitu dong, berdiri lagi. Ya. Jadi ada pengumuman dari Kak Ella dan teman-teman kakak pembina yang ada. Apakah kalian semua punya Alkitab buku? Yang tidak punya angkat tangannya. Punya ya? Nah, jadi mulai kalau minggu depan tuh ibadahnya gabungan ya. Minggu depan ibadahnya gabungan jam 5 di ruang utama ya. Karena ada ulang tahun youth yang ke-11 ya, kalau nggak salah ya. Yang ke-11. Jadi
besok datang di ruang utama langsung, nggak usah kesini jam 5 sore. Apakah ada yang harus dibawa atau apa? Nggak ada ya? Tidak. Oke. Nah, kemudian mulai Februari kan kita juga akan terus di sini nih. Nanti paling ada beberapa gabungan, kalau ada gabungan pasti dikabarin. Nah, ketika kita ada di sini, bolehkah Kak Ella minta kita untuk belajar membawa Alkitab buku? Jadi kita nanti kalau baca Alkitab, kita pakainya Alkitab buku supaya apa? Kita mau belajar untuk menghargai firman Tuhan. Jadi kita belajar ya, bawa Alkitab buku. Kak Alvin juga bawa Alkitab buku. Nanti Kak Ella tanya, kenapa kok Kak Alvin lebih milih bawa Alkitab buku daripada HP gitu ya. Kalau Kak Ella kemarin membawa Alkitab buku lupa kelupaan. Jadi bawa punya Alkitab pakainya HP. Nah, coba. Jadi nanti kalau bisa Kak Ella harapkan semuanya bawanya Alkitab buku. Jadi nanti kita mau fokus kepada Tuhan. Tadi katanya yang pertama apa? Knowing. Dan jadi kita di sini belajar untuk mengenal Tuhan lebih baik dengan kita coba belajar membaca baca ayat itu lewat buku, gitu, tidak terdistraksi dengan oke, gitu ya. Siap? Oke. Ya saya minta Kak Alvin coba tanya kenapa kok pilih Alkitab buku, terus nanti habis itu Kak Alvin berdoa sekalian buat ibadahnya. Tes. Oke. Pertanyaan yang sulit ya. Kenapa Ella bilang bawa Alkitab buku, Kak Alvin kenapa bawa Alkitab buku? Hal yang terutama adalah ini membekas di hati Kak Alvin karena ada tulisannya sebentar ya, biar aku agak pamer sedikit. Maaf ini banyak ini ya. Ini kertas. Nih. Dulu karena zamannya aku masih kecil tuh, ya dikasih gift gitulah sama orang tua. Alkitab dihadiahkan kepada Alvin, tulisannya dari Tuhan Yesus yang aku tulis. Jadi aku dapat Alkitab ini waktu ulang tahun ke umur 12. Karena umur 12 adalah umur yang sudah dewasa dan ini Alkitab didapatkan setelah baptisan. Ya. Udah dibaptis semua kan di sini? Ada yang udah, ada yang belum ya? Ada yang udah, ada yang belum. Nah, waktu itu adanya orang tua Kak Alvin, karena kamu udah umur 12 tahun udah dibaptis. Nah, ulang tahun hadiahnya apa teman-teman? Alkitab. Ya kali ya, tahu gitu minta apa? Minta iPhone. Ya enggak lah. Ini spesialnya itu yang alasan pertama. Yang kedua adalah Alkitab ini namanya buku kehidupan. Jujur kalau di HP itu memang kakak suka main HP, tapi matanya yang kedua adalah karena mata sakit. Ya, di sini udah ada yang pakai kacamata. Nah, dikurang-kurangi main HP-nya karena ada sinar-sinar yang bisa merusak mata. Ya, kan udah sering main HP, jadi lihatnya buku. Mungkin itu aja Kak Ella. Ya udah, kita bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah tunas kita pada sore hari ini. Oke. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang hidup, yang bertata dalam kerajaan surga. Kami telah mengikuti ibadah tunas pada sore hari ini. Semua itu karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami telah memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Kami telah mendengarkan juga sebagian dari firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Nya. Tuhan, Kau memberkati kakak-kakak yang telah pelayanan, para pelayan-Mu yang telah melayani di ibadah pada sore hari ini, ibadah tunas sore hari ini. Kiranya Engkau menggantikan jerih payahnya dengan sukacita yang daripada-Mu saja Tuhan. Engkau juga telah memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi rema, boleh berbuah dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk minggu depan kami akan ada ibadah gabungan dengan kakak-kakak Ayu Tuhan. Kiranya ibadah ini juga boleh memberkati setiap kami dan kami akan memiliki semangat untuk mengenal-Mu Tuhan. Kami memiliki semangat untuk menceritakan kasih-Mu ya Yesus, dan kami juga sangat bersemangat untuk melayani Engkau, khususnya di gereja ini, di gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto. Tuhan, inilah setiap kami para tunas remaja di tempat ini.
Engkau memberkati setiap kami. Bila mana kami sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami akan pulang, kami akan melanjutkan acara pada hari ini. Engkau saja yang menyertai setiap kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sudah? Selamat hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Gak perlu tanda tangan ya? Gak perlu kan? Oh, ada yang perlu. Ini yang boleh pulang. Selamat pulang, selamat pulang, terima kasih. Kalau yang mau minta tanda tangan, kami boleh. Buat